Assalamualaikum, halo pemirsa KSTV, senang sekali saya Firman Istanto kembali menjumpai Anda di program Ruang Publik. Baik, Ruang Publik hari ini saya menghadirkan Mas Lean Wijaya. Beliau merupakan Direktur Rahayu Group. Selamat, pagi, siang, malam Mas Lean? Selamat siang. Oke, saya bersama dengan Mas Lean Wijaya. Beliau adalah Direktur dari Rahayu Group. Oke, Mas Lean, ini asli dari mana Mas, kalau boleh tahu Mas? Kalau asli dari Ngawi. Dari Ngawi ya? Pendatang terus ke Kediri. Jadi merasa betah Merantau, di Kediri. iya. Kecantol cewek Kediri kayaknya ini. Oke, kita akan bahas tentang buku di era digital. Oke, sebelum kita bahas topik bahasan kita hari ini, kepengen tahu Firman, Rahayu Group ini bergerak di bidang apa aja Mas Lean? Oke Mas Firman. Rahayu Group itu bergerak untuk fokusnya itu di bidang buku, pengadaan buku di sekolah dan pengadaan alat-alat tulis, alat-alat perlengkapan kantor, ATK gitu ya? ATK gitu di lingkungan sekolah atau lembaga atau di dinas juga gitu. Baik, jadi banyak memproduksi buku panduan untuk anak sekolah, sekaligus juga penyediaan alat tulis kantor ya. Betul. Luar biasa, repot banget pasti ini ya. Ya, kalau boleh tahu jumlah karyawannya udah berapa ini Mas Lean? Ini untuk di Rahayu Group ada 8 orang. 8 orang, orang dan nanti ada 8 orang itu sudah kita bekali dengan CV sendiri. Gitu. Baik, luar biasa. Kita jadi bukan karyawan tapi mitra kerja. Wow. Cukup menyerap tenaga kerja Betul, di Kediri. iya. Oke Mas Lean, bicara masalah buku di era digital. Saat ini kita pasti setiap anak ya, dari anak TK mau SD pegangannya handphone. Iya. Nah, gimana sih tantangan para percetakan di era digital seperti ini? Ketika banyak anak atau mungkin anak muda yang mulai enggan baca buku. Nah, sekarang karena era digital apa-apa browsing di internet gitu. Gimana tantangan para percetakan manual ini, Mas? Jadi untuk percetakan itu kalau ada di buku digital itu intinya itu tetap ada berimbas lah, dalam artian untuk mencetak ke buku secara fisik itu akan berkurang. Tetapi tetap di ke depan itu tidak semuanya harus digital kan, maksudnya karena beberapa untuk kelas 1, kelas 2 mungkin masih butuh buku-buku fisik secara buku cetak gitu. Baik. Tapi kalau secara digital itu memang kita itu tetap dengan pemerintah, dengan Kemendikbud utamanya tetap kita mendukung, dan memang Kemendikbud sendiri di tahun 2021 itu mencanangkan memang Merdeka Belajar digitalisasi sekolah. Merdeka Belajar dengan digitalisasi sekolah. Baik. Berarti intinya anak-anak dari PAUD TK ini masih membutuhkan seperti lembar kerja siswa atau buku panduan. Ini masih sangat membutuhkan ya. Sangat membutuhkan. Baik, mungkin baru di kelas SMP, SMA sampai tempat perguruan tinggi yang mulai berkurang menggunakan buku manual. Nah, terutama SD juga kelas atas mungkin bisa. Kelas atas kelas 4, 5, 6 kan mungkin sudah bisa tidak langsung manual, apa istilahnya pakai digital kan juga bisa. Tapi memang arahnya Kemendikbud kita harus menangkap peluang. Kalau peluangnya Kemendikbud digital, sekarang kita mau gak mau juga akan mengikuti arahnya. Baik, berarti untuk para percetakan manual kedepannya pasti akan mengikuti era digital seperti ini. Oke Mas, bicara masalah era digital, buku di era digital ini, di mana Indonesia kan luas ya, banyak daerah pegunungan, lautan, yang banyak daerah di situ tidak menangkap internet seperti itu. Nah, menurut Mas Lean gimana ketika pemerintah mencanangkan digitalisasi sementara jaringan internet di beberapa tempat di daerah pegunungan atau daerah lautan yang sinyalnya susah sehingga sulit untuk menjangkaunya. Ini bagaimana Mas tantangannya? Memang beberapa, kalau kita bicara Kediri mungkin daerah pegunungan atau yang agak sulit. Memang tetap jadi buku era digital ya. Itu tidak harus ada yang mungkin langsung internet, itu enggak. Tapi ada yang di-save di dalam laptop atau di dalam handphone gadget itu, sehingga ada interaktif di situ. Jadi sudah tidak perlu jaringan, ada yang seperti itu. Tapi ke depan mungkin tetap Indonesia jaringannya tetap
arahnya kan mesti semua terlayani internet. Baik. Gitu. Baik, arahnya memang 5G ibaratnya ya. Iya, betul. 5G. Oke, berarti mungkin solusinya ketika di jaringan yang susah men-save modul atau e-book itu sehingga tidak kesusahan ketika menggunakan. Bisa dijalankan dengan offline lah. Iya, bisa offline dengan cara menyimpan tadi. Oke, Mas Lian, saya juga banyak pertanyaan juga. Tantangan buku manual untuk mengarah ke digital. Apa aja langkah dari para mungkin persatuan percetakan manual ya untuk menghadapi era digital seperti ini? Apa saja yang akan dilakukan atau mungkin ke depannya? Ada gambarannya seperti apa, Mas Lian? Jadi gambaran buku digital dengan buku cetak itu kan sama. Yang terutama dari Kemendikbud itu biasanya kan kurikulum apa yang dipakai. Jadi kalau kita kurikulum kalau saat ini kan kurikulum 2013. Nah, untuk saat ini kurikulum 12 yang dipakai, nanti pedomannya membuat kurikulum, membuat buku digital itu ya dari Kemendikbud itu. Baik. Dan nanti arahnya ke depan atau nanti ada perubahan kurikulum lagi, tetap kita mengikuti apa kata Kemendikbud pemerintah gitu. Baik, jadi kedepannya mungkin percetakan manual akan juga mencetak buku digital tepatnya. Oke, baik. Beberapa ini sekarang sudah jalan. Penerbit juga sudah mengeluarkan sendiri buku-buku digital gitu karena mengikuti arahannya pemerintah. Baik. Pasarnya itu ya akhirnya pasar yang sekarang digital arahnya ke digital. Jadi pasarnya di mana kita kejar sebagai selaku pengusaha Mas ya, mencari celah dan peluang. Adaptasi dengan apa yang maunya. Betul sekali. Oke, Mas Lian, bicara masalah buku digital, pasti kalau anak-anak itu pasti sukanya kan buku itu ada gambar-gambarnya, ada animasinya. Nah, kalau buku digital saat ini kan berupa e-book atau mungkin yang cuma tulisan kata ya, tulisan kata kalimat aja. Kedepannya apakah ada buku digital yang itu bisa 4G atau mungkin ada animasinya? Mungkin kedepannya seperti apa, Mas? Jadi kalau kita zaman masih menarik ke belakang, mungkin zaman udah kuliah atau SMA, itu kan biasanya namanya e-book, buku elektronik itu biasanya kan hanya PDF. Jadi buku manual disalin di soft copy dengan hanya kita membaca di laptop apa gitu, komputer gitu. Tapi di era 4.0 nanti itu akan ada semacam buku digital interaktif, tambahan lagi interaktif. Berarti ada buku digital interaktif. Jadi nanti di situ mungkin kalau kita membaca ini ada di tombol gambar ini di situ akan keluar animasi menjelaskan seperti apa. Ini misalnya gunung meletus nanti diklik ini ada ilustrasi gunung meletus ini terjadi karena ini seperti. Berarti ada ilustrasinya nanti ya. Wah, keren. Gitu. Sehingga anak-anak kecil kita, anak TK PAUD itu nggak bosen ya, nggak jenuh. Iya. Bener-bener keren banget ini. Bisa nari-nari, goyang-goyang. Gitu. Seru banget kayak ini. Ada buku digital yang langsung ada animasinya, Mas ya. Jadi si kecil tidak kesulitan untuk menerjemah atau memahami maksud dari buku tersebut. Oke, Mas Lian. Sekarang kita lihat di era digital seperti ini banyak perpustakaan yang sepi, Mas ya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Jadi banyak perpustakaan yang bukunya kayaknya jarang banget dibuka karena juga pengunjungnya sedikit. Ini gimana Mas? Mas Lian menanggapi hal tersebut. Apalagi Mas Lian kan orang percetakan, pasti hatinya juga ikut bersedih ya ketika banyak buku yang ditaruh di perpustakaan tapi tidak banyak yang datang, tidak banyak yang menyewa atau membaca. Ini gimana Mas? Jadi kalau di perpustakaan sendiri itu memang kita kan Indonesia itu katanya malas membaca ya. Nah itu. Memang kenyataannya gitu. Jadi beberapa kayak sepi gitu. Tapi ya itu kesadaran diri kita sendiri biasanya untuk budaya membaca itu. Jadi programnya Kementerian juga sendiri ada literasi itu yang digencarkan di sekolah-sekolah itu saya melihatnya bagus sih gitu. Baik, berarti ada program-program literasi di sekolahan untuk berkunjung ke perpustakaan ya untuk mencari literatur buku yang
dicari sesuai dengan bab pelajarannya. Iya. Oke, budaya membaca di Indonesia memang sangat rendah sekali dibandingin seperti Singapura atau Jepang gitu ya. Berarti langkah utama pemerintah lewat jaringan sekolah ya, di mana harus mencari literatur dari buku-buku tersebut. Oke Mas, seandainya ke depan itu apakah ada ya perpustakaan umum untuk buku digital? Kedepannya seperti apa Mas? Kalau punya gambaran seperti itu? Jadi untuk saat ini penerbit dengan percetakan itu juga ada e-library, perpustakaan. Jadi ini ada perpustakaan elektronik itu elektronik sudah ada juga. Sudah ada Mas. Sudah, wow. Itu ada jaringannya atau ada webnya sendiri? Jadi di apa itu untuk percetakan penerbit itu biasanya punya sendiri-sendiri. Punya sendiri linknya ya. Baik. Nanti linknya Rahayu Group bisa bagi di sini ya, buat teman-teman pemirsa KSTV pastinya. Oke, siap. Berarti sekarang para mencetak atau percetakan sudah mulai go digital ya, dengan menerbitkan buku-buku digital ya. Oke Mas Lian, ada gak sih hambatan ketika percetakan yang biasa mencetak buku manual sekarang harus mencetak buku digital? Ada nggak sih hambatannya Mas Lian? Jadi untuk buku digital nanti tetap untuk cari secara omset ya, itu lebih mudah menghitung dicetak. Tapi kalau digital kan untuk kita bicara aktivasi berarti kan aktivasi kayak buka ini berarti beli voucher sekian gitu kan, bedanya itu. Berarti seolah-olah kalau dari segi bisnis itu kan bagaimana ini omsetnya sekian, nanti bicaranya kan beli voucher gitu. Betul. Jadi yang tidak bisa digandakan secara ilegal apa ya istilahnya. Oke, jadi bisa di copy paste sembarangan. Betul. Jadi yang beli voucher cuma satu orang, yang baca 10 orang. Oke, jadi hambatannya memang di segi income pasti berkurang ya. Kalau biasanya percetakan manual misalnya laku 100 buku udah ketemu berapa. Nah sekarang kalau di era digital beli voucher satu yang baca 20 orang otomatis lumayan berkurang. Berarti hambatan itu seperti itu ya Mas yang paling banyak. Oke Mas Lian, untuk buku digital di Kota Kediri, bagaimana Mas perkembangan buku di era digital di Kota Kediri tepatnya? Di Kediri itu beberapa sudah yang SMP, SD itu skala percobaan dari sekolah itu memang dari dana BOS itu memang boleh untuk pembelanjaan buku digital. Jadi memang di Juknisnya itu juga boleh untuk beli buku digital, tetapi mungkin sekolah itu mungkin hanya beli 10 dulu atau 5. Jadi belum sejumlah siswa. Mungkin kan hanya untuk koleksi keperpustakaan gitu. Nanti ada beli buku itu long term, ada apa ya istilahnya, beli voucher ini untuk seumur hidup, tidak perlu aktivasi bertahun gitu. Berarti beli vouchernya ini untuk selamanya gitu ya. Tidak ada durasi waktu berapa, tidak ada Mas ya? Tidak ada. Tapi kan bagi kami pebisnis akhirnya kan beli sekali dah. Sebenarnya sedih hatinya Mas ya. Tapi ya mau gimana lagi? Tapi mungkin ada ke depan kan tetap ada variatif buku-buku digital, bikin ini lagi gitu ya. Jadi kan enggak monoton satu. Baik, berarti inovasi Mas ya. Kita bisa promosikan ke sekolah-sekolah ini yang model terbaru, harus beli bahannya. Seperti soal-soal atau apa itu kan mesti ada variasi. Betul sekali. Ini apalagi mungkin kalau bicara kurikulum itu namanya ada KDKI. KDKI itu kadang berubah-ubah. Kadang ini geser ini, mungkin yang dunia pendidikan tahu KDKI. Baik. Tergantung selera. Kompetisi dasar, kompetisi inti. Baik. Tahu saya gitu. Nanti kalau itu dari Kemendikbud, nanti ini geser ini geser ini. Akhirnya dari percetakan atau penerbit sendiri kan juga gini, mengikuti ini ada perubahan, bahasanya revisi. Kalau ada revisi kita jualan. Lumayan. Dapat cuan. Mas Lian, kita tidak menutup kemungkinan ada guru-guru yang gaptek istilahnya. Kurang memahami teknologi. Pernah nggak sih menemui jadi guru dikasih buku digital tapi masih belum paham gitu loh, sehingga percetakan harus mempromosikannya 2 kali lipat. Pernah nggak ngalamin seperti itu Mas? Ada. Jadi untuk bapak ibu guru mungkin yang sudah
mau para masa purna, iya, ibaratnya pensiun, mendekati sepuh gitu ya. Itu mas. Jadi udah gitu, apa istilahnya ya wes manualnya mas gitu secara biasa. Terus kadang tuh juga saya heran gini, beliaunya sendiri juga masih pakai kapur. Pakai kapur ya? Pakai kapur menulis di papan tulis. Gak billboard tapi kapur. Kapur dan masih kapur bener. Mungkin karena kebiasaan kali ya. Betul, dari dulu. Dan tidak mau pakai whiteboard, tidak mau. Oh my god. Jadi beberapa sekolah sekarang tetap pakai kapur dengan ada seperti itu ya. Ada. Karena itu permintaan gurunya memang enak pakai kapur. Padahal dana dari pemerintah itu sudah menggunakan whiteboard, ya. Tapi tetap menggunakan papan hitam sama kapur. Itu jadi keinget zaman-zaman sekolah zaman tempo dahulu. Iya. Oke, berarti ada beberapa guru yang ibaratnya menjelang pensiun yang memang kesulitan untuk buku digital. Iya. Oke. Kalau untuk siswa gimana mas? Mulai kelas berapa yang kira-kira dia kesulitan untuk memahami buku digital? Kira-kira mulai dari SD atau SMP gimana mas? Nemuin nggak di lapangan? Kalau siswa-siswa itu gini, kalau kan sekarang itu kalau anak PAUD TK pegang HP udah biasa. Mungkin apa ya? Mungkin sudah bisa sebenarnya. Cuman dia baik ke gamenya atau ke bukunya itu, itu permasalahannya itu. Tapi mayoritas mungkin semua sudah bisa. Baik, itu masyarakat Kediri anak-anaknya insya Allah nggak ada masalah ya untuk masalah buku digitalnya, karena memang terbiasa mainan handphone. Iya, sudah biasa. Oke mas, tantangan buku digital di kedepannya kira-kira apa mas? Selain mungkin omsetnya berkurang ya, tantangan kedepannya bagaimana mas? Selain harus inovasi berkali-kali, otomatis kan anggaran untuk promosinya jadi berlipat-lipat ya. Tantangan kedepannya apalagi mas kira-kira mas? Jadi kalau di buku digital itu memang dari pihak orang tua murid atau guru atau lembaga gitu belum terbiasa. Belum terbiasa ya. Untuk menawarkan itu agak susah, penuh perjuangan, agak bingung. Iya, karena kan kita jual non fisik, jadi apa ya istilahnya kan itu kan barang tidak nyata. Iya betul. Jadi barang tidak nyata. Jadi nanti itu kan untuk legalisasinya bisa mengakses itu kan pakai voucher itu. Jadi kayak istilahnya menawarkan voucher. Oke, itu vouchernya bekerja sama dengan salah satu jaringan internet atau bagaimana mas? Atau dengan apa? Jadi sistemnya sih sudah kayak di PDF itu masukkan PIN, masukkan PIN. Oke. Terus cara beli vouchernya gimana itu mas? Harus pakai pulsa atau pakai apa? Nanti dengan kita di lapangan nanti bisa. Oh, berarti kayak beli misalnya aku punya uang 20.000, aku beliin voucher ke Mas Lean gitu ya. Oke. Berarti nggak berhubungan dengan pulsa atau apa ya? Berarti ada pembelian vouchernya itu. Betul. Oke, dan itu berlaku seumur hidup. Iya. Oh my god. Baik banget ya para percetakan ya. Karena di mana-mana orang rental aja ada durasi waktunya. Ini beli voucher satu tapi bisa dipakai selamanya. Ini keren banget sebenarnya. Yang nanti masa dibatasi setahun, 2 tahun tuh belum menemukan ya. Baik. Oke, bicara masalah buku digital mas, kalau di kota Kediri mungkin masih baru ya. Kalau kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu gimana mas perkembangan di sana mas? Ya kalau di Jakarta, Surabaya kemungkinan sudah jalan di sana. Udah jalan banget ya. E-learning, apalagi mungkin dari pihak dinasnya setempat juga sangat getol sekali. Sudah sangat tanggap sekali ibaratnya. Kalau di sini ya non sewu kota Kediri kabupaten masih di middle ya, di tengah-tengah ya. Iya, masih belum apa ya. Mungkin beberapa sekolah hanya beberapa sekolah aja yang. Jadi baik. Dari Kemendikbud sendiri juga di tekanannya itu udah misalnya digital, jadi masih ke arah buku manual. Toleransinya tinggi ibaratnya ya. Kalau memang dari pihak sekolah di tempat tersebut belum bisa atau belum siap, tidak bisa dipaksakan. Karena juga pirantinya dalam artian kan ketersediaan laptop di lembaga itu, gadgetnya, handphonenya atau apa di situ kan harus ada. Baik. Minimal misalnya ada laptop satu kelas, satu lab gitu mungkin kan bisa diisikan buku saja. Tapi kalau
nggak ada yang nggak bisa. Jadi, sumber daya alamnya ada nggak di sekolah betul. itu? Jadi beberapa saya melihat memang untuk jenjang SD itu laptop paling yang punya 3, 4, 5 gitu. Baik. Kebanyakan tapi di sekolah-sekolah yang besar mungkin sudah punya satu kelas. Kalau SMP, SMA saya rasa sudah lumayan banyak ya. Karena kan ujian pun sekarang kan online semua. Iya, ujian online ya, baik masuk perguruan tinggi udah online sekarang. Dan pengadaan untuk mengarah ke belanja apa di sekolah itu sekarang juga sudah online. Oke, udah lumayan bagus lah tahapannya. Oke Mas Lian, sekarang saya ingin tanya, di tengah pandemi seperti ini, gimana sih Mas untuk omsetnya? Apakah ada penurunan atau di tengah pandemi ini masih ada celah untuk menaikkan omset? Nah, aku pengen tahu ini Mas, industri percetakan seperti apa Mas? Jadi di saat pandemi ini kebetulan waktu 2020 itu Kemendikbud itu meluncurkan namanya Siplah. Siplah itu sistem pengadaan informasi sekolah. Jadi semua beli buku, beli ATK, beli perlengkapan sekolah, kebutuhan sekolah, semua itu pakai marketplace. Oh, marketplace ya? Iya. Siplah itu sistem informasi pengadaan sekolah. Jadi misalnya sekolah SMP 8 misalnya ya, itu di online kelihatan. Iya, jadi online. Jadi kita ada toko virtual, CV virtual di marketplace-nya Kemendikbud. Oh, jadi ada marketplace spesialis dari Kemendikbud? Iya, khusus. Jadi ada 6 marketplace. 6 marketplace. Kita bisa masuk di situ. Kita jadi jualan di marketplace-nya Kemendikbud. Jadi sekolah hanya duduk, tidak perlu datang ke toko. Dia duduk di sekolah, dia online. Misalkan 7 toko ini masuk ke marketplace ini, jadi kita nanti nerima orderan kita siapkan, terus besok kita katakanlah kirim. Setelah barang diterima sekolah itu cukup mengkonfirmasi, klik terima barang itu, dan setelah itu sekolah sendiri pembayarannya dengan cashless atau non tunai, transfer. Baik. Jadi kalau dirasa pandemi ini bagi saya dan teman-teman ya, ada sedikit pencerahan dalam artian itu kita tidak perlu ke lapangan mendapatkan omset, mendapatkan order ya. Jadi cukup mungkin promonya itu pakai surat atau mungkin kita ninggal kartu nama gitu sudah bisa. Jadi satu keuntungan kami juga, dan ini sampai sekarang itu pakai. Sampai sekarang masih ya program Siplah ini ya. Misal SMP 1 Kediri, dia mau belanja Siplah, dia harus belinya itu di percetakannya Kediri atau boleh belanja di Surabaya Mas? Boleh. Jadi keuntungan dari Siplah itu toko kita diakses satu Indonesia. Wow. Terus kalau misalnya dapat order dari kota yang jauh di sana itu gimana? Jadi saya itu pernah dapat order di Riau. Wow, Riau Pekanbaru. Pekanbaru. Terus ada dari Kalimantan Selatan ada. Kalimantan Selatan. Ya. Cuman kita pilih-pilih. Dalam artian memang kalau ongkos kirimnya enggak nutut ongkos kirimnya, kita berat menolak. Menolak pesanan itu. Tapi yang selama ini saya lakukan, saya di Kediri, kabupaten kota, Jombang, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, yang sekitar sini. Jadi pengirimannya itu juga bisa pakai ekspedisi luar atau ekspedisi kita, tapi cenderung semuanya pakai ekspedisi kita. Oke, baik. Berarti amazing banget ya. Jadi Mas Lian bisa mempromosikan produknya hingga seluruh Indonesia, sampai Kalimantan, sampai Riau. Oh my god, luar biasa ini. Program Siplah juga pernah Pekalongan juga ya. Tapi saya kirim betulan itu dan selesai. Baik. Berarti di situ ada namanya persaingan harga pastinya. Ini gimana Mas Lian? Jadi sekolah bisa melihat membandingkan harga, bisa memilih rekanan atau toko, semua di situ ada. Jadi
memudahkan sekolah, jadi memilih oh ini harganya sekian, mudah sekali. Oke. Jadi sebagai industri percetakan harus benar-benar memberikan harga yang terbaik agar dilirik para konsumen, pembelinya, pihak-pihak sekolah. Keren banget program Siplah ini ya.